Lautan yang tampak tenang di permukaan menyimpan ketegangan yang menggelegak di dasarnya. Sebuah kapal raksasa, simbol dominasi militer Amerika Serikat, kembali muncul di wilayah paling sensitif di Asia, Laut Cina Selatan. USS Nimitz, kapal induk bertenaga nuklir, kembali berlayar membawa pesan tegas dari Washington kepada Beijing. Apakah ini pertanda perang yang semakin dekat? Atau bagian dari strategi permainan catur global antara dua raksasa dunia? Inilah kisah lengkapnya dari misi terakhir USS Nimitz hingga bahaya laten di Laut Cina Selatan. Gambar satelit terbaru telah mengonfirmasi sesuatu yang selama ini hanya berupa spekulasi. Kapal induk Amerika Serikat USS Nimitz masih aktif beroperasi di Laut Cina Selatan. Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat akhirnya angkat bicara. Mereka mengonfirmasi kehadiran kapal induk bertenaga nuklir itu. USS Nimitz menyediakan kehadiran dan kekuatan siap tempur di kawasan operasi. Begitu pernyataan resmi mereka. Bukan sekadar latihan atau transit biasa. Kapal induk tertua dalam armada aktif Amerika ini secara aktif menjalankan misi di kawasan dengan risiko konfrontasi militer yang tinggi. Laut Cina Selatan adalah wilayah yang tidak pernah benar-benar damai. Mengapa Laut Cina Selatan begitu penting? Jawabannya ada pada satu kata, yaitu strategis. Laut ini mencakup jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Setiap tahunnya, triliunan dolar nilai perdagangan melewati wilayah ini. Tapi di balik kepentingan ekonomi, ada klaim-klaim kedaulatan yang saling bertabrakan. Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan berdasarkan hak historis yang kontroversial. Mereka menggambar garis 9 putus-putus atau yang dikenal sebagai Nine Dash Line, mencakup wilayah laut yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Klaim ini telah ditolak oleh putusan Pengadilan Arbitrase Internasional tahun 2016. Namun Beijing menolak mengakui keputusan tersebut. Disinilah Amerika Serikat masuk sebagai pihak luar yang mengklaim dirinya membela kebebasan navigasi dan supremasi hukum internasional. USS Nimitz bukan kapal sembarangan. Dibangun pada era Perang Dingin dan mulai bertugas sejak tahun 1975, kapal induk kelas Nimitz ini mampu membawa lebih dari 60 pesawat tempur dan diawaki oleh sekitar 5.000 personel. Dengan tenaga nuklir, kapal ini dapat beroperasi tanpa mengisi ulang bahan bakar selama lebih dari 20 tahun. Panjangnya lebih dari 330 meter, setara dengan 3 lapangan sepak bola. Nimitz adalah lambang kekuatan proyeksi militer global Amerika Serikat. Keberadaannya di Laut Cina Selatan bukan hanya soal pengamanan jalur perdagangan. Ini adalah pesan, sebuah sinyal keras kepada Cina bahwa Amerika Serikat tidak akan tinggal diam terhadap ekspansi militer Beijing di wilayah Asia Pasifik. Dalam pernyataannya, Armada ke-7 menegaskan bahwa mereka rutin beroperasi bersama sekutu dan mitra untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Dan memang, Laut Cina Selatan bukan hanya milik Cina. Disinilah letak ketegangannya. Menurut laporan,
USS Nimitz meninggalkan pelabuhan Kitsap, Bremerton, Washington pada akhir Maret 2025. Ia sempat beroperasi di perairan timur Filipina dan sejak tanggal 3 Mei 2025 telah terlihat memasuki Laut Cina Selatan, tepatnya di barat Pulau Luzon, wilayah utara Filipina. Penempatan ini bukan sembarangan. Lokasi tersebut sangat dekat dengan titik-titik konfrontasi antara kapal penjaga pantai Filipina dan milisi maritim Cina. Bahkan, di minggu yang sama, Angkatan Laut Amerika Serikat mengadakan upacara serah terima komando kelompok tempur kapal induk Nimitz, menandakan bahwa kapal ini masih aktif dalam operasi resmi. Banyak pengamat militer memperkirakan ini bisa jadi merupakan misi terakhir USS Nimitz sebelum akhirnya dipensiunkan. Tapi ironisnya, bahkan di penghujung pengabdiannya, Nimitz justru terlibat dalam salah satu babak paling panas dalam sejarah konflik maritim modern. Beijing tidak tinggal diam. Menanggapi kehadiran USS Nimitz, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, mengatakan, situasi di Laut Cina Selatan secara umum stabil. Tidak ada masalah dengan kebebasan navigasi dan penerbangan sesuai hukum internasional. Tapi pernyataan itu berbanding terbalik dengan insiden yang terus terjadi di lapangan. Dari konfrontasi antara kapal penjaga pantai Cina dan Filipina, hingga insiden laser yang diarahkan ke pesawat pengintai Amerika Serikat, semuanya menunjukkan bahwa stabilitas itu rapuh. Di satu sisi, China mengklaim sebagai pihak yang menjaga stabilitas kawasan. Di sisi lain, Amerika memosisikan dirinya sebagai penjaga aturan hukum internasional. Dan di antara kedua kekuatan besar ini, negara-negara kecil di Asia Tenggara hanya bisa bertahan dan mencoba tidak terseret dalam konflik terbuka. Yang membuat situasi semakin kompleks adalah kehadiran kapal induk Amerika lainnya seperti USS George Washington. Kapal ini berada di pangkalan Yokosuka, Jepang, sebuah lokasi strategis di jantung Asia Timur. Dengan dua kapal induk bertenaga nuklir aktif di Pasifik bagian barat, Washington menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi segala kemungkinan. Apakah ini langkah antisipatif terhadap potensi agresi Cina terhadap Taiwan? Atau hanya bentuk penegasan terhadap kebebasan navigasi yang diklaim oleh Amerika Serikat? Yang jelas, kehadiran ganda kapal induk ini memberikan sinyal bahwa Washington siap untuk skenario terburuk, dari konfrontasi maritim terbatas hingga perang terbuka. Menariknya, hingga saat ini belum jelas apakah USS Nimitz akan dikerahkan kembali ke Timur Tengah. Kawasan itu sendiri kini tengah memanas akibat konflik Israel dan Iran, serta gangguan keamanan di Laut Merah dan Teluk Persia. Dua kapal induk kelas Nimitz lainnya sudah lebih dulu ditempatkan di kawasan tersebut. Namun bagi Pentagon, prioritas kehadiran Nimitz tetap di Indo-Pasifik. Mengapa? Karena tantangan utama saat ini bukan hanya konflik regional. Ini adalah soal pengaruh global. Soal siapa yang akan menguasai lautan dunia di abad ke-21. Ketika dua kekuatan besar, Cina dan Amerika Serikat, saling menunjukkan kekuatan militer mereka di wilayah yang sama, risiko kesalahan perhitungan meningkat drastis. Satu tabrakan kapal
satu tembakan bisa menjadi pemicu bagi konflik yang lebih besar. Pertanyaannya, apakah dunia siap untuk perang terbuka di Laut Cina Selatan? Ataukah ini hanya permainan tekanan politik dan diplomatik tingkat tinggi? USS Nimitz mungkin akan segera pensiun, tapi pesan yang ditinggalkannya akan terus bergema bahwa Indo-Pasifik adalah arena pertarungan baru dan bahwa supremasi laut masih menjadi penentu utama dalam percaturan geopolitik global. Kapal itu mungkin akan hilang dari radar dalam waktu dekat, tapi ketegangan yang ditinggalkannya akan terus menyelimuti Laut Cina Selatan. Pertarungan belum usai, laut yang tenang bisa berubah menjadi medan perang kapan saja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru di channel Jiingga Expedia. Sampai jumpa di video berikutnya.